Awalnya, saya mengira supervisi adalah tugas kepala sekolah. Saya juga merasa sulit jika diminta untuk membantu rekan sejawat saya dalam pengembangan potensi dan profesinya. Setelah mempelajari modul 2.3, saya merasa bersemangat untuk berbagi praktik baik. Saya seperti mendapatkan suntikan penyemangat yang baru untuk sama-sama menuntun rekan sejawat agar bisa menggali potensi mereka dalam proses kreatifnya. Tak hanya kepada rekan sejawat, teknik coaching juga bisa diterapkan kepada peserta didik dalam mengembangkan diri mereka. Semulanya, saya berpikir coach profesional tidaklah mudah. Ternyata seorang guru pun bisa melakukannya. Bahkan, wajib. Selama berjalannya modul, saya coba belajar terapkan, misalnya dalam mengatasi permasalahan penguasaan kelas dari salah seorang guru. Saya mengikuti alur Tirta untuk menggali potensi dalam diri rekan sejawat. Dari awal percakapan, saya juga harus berprinsip kemitraan terhadap rekan sejawat sebagai coach. Dari dalam diri saya sendiri, yang perlu dikembangkan dan diperbaiki lagi adalah latihan untuk tetap fokus serta hadir penuh. Dengan hadir penuh, barulah kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk memancing coach mengidentifikasi masalah dan menemukan sendiri solusinya. Seberapa penting coaching dalam supervisi akademik? Bagaimana menerapkannya? Selama ini, supervisi dianggap sebagai ajang untuk penilaian kinerja guru semata, belum berfokus terhadap pengembangan kompetensi guru. Supervisi akademik harusnya berjalan sebagai proses yang alami, dengan mengevaluasi diri sendiri, memunculkan ide untuk merencanakan aksi, dan pengembangan area kompetensi guru. Prinsip coaching dengan berfokus pada kemitraan, menggali potensi diri sendiri, serta memunculkan proses kreatif sangat tepat diterapkan dalam supervisi akademik. Dalam konteks sekolah, tantangan dalam supervisi yang harus dijalani adalah ajang untuk pengembangan diri guru, bukan hanya sekadar untuk penilaian kinerja. Supervisi bukan beban, tetapi bantuan untuk kemajuan guru memperbaiki diri. Guru tampil maksimal mungkin bukan hanya pada saat hari observasi, tetapi tetap menjadi dirinya sendiri dan selalu maksimal setiap pembelajaran. Kesempatan guru untuk memunculkan ide kompetensi apa yang ingin dikembangkan agar menjadi fokus observasi. Refleksi dan kalibrasi dari observasi dilaksanakan maksimal. Menghadapi tantangan tersebut, kepala sekolah dan guru dapat berkolaborasi bersama dalam menjalani supervisi, menyusun format yang berfokus pada kompetensi guru, menerapkan prinsip coaching dengan alur Tirta pada saat pra-observasi dan pasca observasi, merefleksikan bersama hasil observasi, dan fokus untuk mengembangkan diri pada kompetensi yang terus ingin diperbaiki. Sebelum mengenal coaching, saya banyak menerapkan prinsip mentor dalam menyelesaikan masalah atau membimbing rekan sejawat dan peserta didik. Saya menyadari metode mana yang digunakan tergantung kebutuhan. Dalam mentor, saya banyak menggurui dan memberikan masukan secara langsung. Pada saat itu, saya kurang berfokus pada potensi lawan bicara saya. Memahami prinsip coaching yang bermitra dengan lawan bicara. Mendengarkan aktif, berproses kreatif dan menggali potensi. Saya merasa kedepannya coaching bisa diterapkan dalam pendidikan. Sejatinya pendidikan adalah memerdekakan. Memerdekakan berarti memaksimalkan potensi dalam diri agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Dalam mendorong nilai kebajikan universal dan budaya positif dari internal diri seseorang. Keyakinan dalam menjalani sebuah proses akan lebih teguh dan tertanam dalam dirinya. Mendorong motivasi internal sama hakikatnya dengan menggali potensi diri sendiri. Terdapat proses kreatif dalam dirinya. Begitulah pendidikan, seorang guru hanya sebagai penuntun agar murid dapat menemukan potensi dalam dirinya, menggalinya, dan mengembangkannya. Sejalan dengan itu,
Coaching yang menggali pengembangan diri seseorang sangatlah tepat diterapkan dalam dunia pendidikan.